Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Hairul Anam. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang Kedatangan saya ke sini yaitu untuk wawancara, yaitu tentang edukasi perawatan luka diabetes mellitus. Kurang lebih waktunya 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? bersedia. Baik, untuk Bapak bisa sebutkan nama dan umurnya. Perkenalkan Mas, nama saya Pak Niam, umur saya 55 tahun. Dan pekerjaan saya itu sebagai petani. Sehari-hari ya ke sawah gitu Mas pekerjaan saya. Baik, dengan Bapak Niam ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah kaki Bapak terasa nyeri ketika dibuat untuk berjalan sehari-hari? Kalau berjalan sehari-hari memang kan kegiatan saya itu di sawah, jadi kalau kena tanah, kena debu ya memang sakit Mas. Tapi kalau setiap hari memang kerjaan saya di sawah ya memang sakit kalau dibuat jalan-jalan untuk melakukan pekerjaan di sawah itu Mas. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah Anda pernah mendapatkan pelatihan atau edukasi dari rumah sakit tentang perawatan luka diabetes? Untuk pelatihan dari rumah sakit itu sampai saat ini belum ada. Karena ini kan namanya juga orang desa, jadi ya jarang sih kalau ada orang-orang rumah sakit itu datang ke desa, memang jarang. Jadi untuk sampai saat ini belum ada. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda tahu cara membersihkan luka diabetes dengan benar? Setahu saya ya kalau membersihkan ya tinggal namanya juga orang desa, nggak tahu kalau gimana membersihkan ya tinggal saya pakai air itu saya guyur pakai air. Kalau enggak ya kata orang-orang itu kalau Pak dipakein alkohol ya, kalau enggak ya pakai air atau pakai alkohol gitu sih Mas setahu Baik, saya. setahu Bapak gitu. Baik. Untuk pertanyaan keempat, seberapa sering Bapak membersihkan luka diabetes Anda? Kalau Mungkin seminggu 1 kali atau 2 kali gitu, atau sehari sekali. Kalau membersihkan itu ya palingan saya ya setelah ke sawah itu mungkin ya, kalau ke sawah memang saya setiap hari, jadi setelah ke sawah itu memang saya bersihkan pakai air atau setelah itu saya kasih alkohol. Kata orang-orang membersihkannya pakai alkohol. Setahu saya gitu sih Mas, kalau membersihkan memang saya lakukan sehari sekali. Baik. Untuk pertanyaan kelima, apakah Anda tahu bahwa tanda-tanda pada penderita diabetes memburuk dan membutuhkan perawatan medis segera? Baik, untuk mungkin Bapak tanda-tandanya kaki Bapak sakit atau gimana, Bapak tahu atau pergi ke klinik gitu? Kalau tanda-tanda ya sakit itu memang pertama itu agak nyeri terus kalau dipakai jalan ya sakit, terus kalau ke sawah ya memang namanya juga petani setiap hari ke sawah, jadi ya memang sakit sih Mas kalau coba jalan sehari-hari gitu. Kalau ke klinik ya palingan kalau kalau saya berobat minta obat atau apa sih kayak gitu aja. Dan berobatnya berarti ke klinik gitu, Pak? Iya, berobatnya ke klinik. Baik, untuk pertanyaan keenam, apa ada kendala perawatan ketika Anda membersihkan luka di rumah? Mungkin Bapak alatnya tidak memadai atau Bapak harus berawat ke klinik atau gimana, Mas? Kalau saya membersihkan luka itu kalau ya di rumah ya namanya juga orang desa, nggak tahu itu gimana membersihkan ya, terutama itu alat-alatnya juga nggak tahu. Paling saya guyur pakai air atau pakai alkohol. Terus saya memang kalau di klinik itu ada perawat yang membantu. Jadi kalau di rumah memang agak kesulitan, terutamanya karena tidak ada alat-alatnya kayak gitu sih Mas. Baik, untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana peran keluarga dalam membantu Anda merawat luka Anda? Mungkin anak Anda membantu membersihkan atau istri Anda itu gimana untuk merawat luka Anda, Pak? Untuk merawat luka saya ini, luka diabetes ya karena di kaki ini, yang membantu ya ke anak itu. Tapi kalau anak lagi gak ada di rumah ya istri saya yang membantu membersihkan. Soalnya kalau saya membersihkan sendiri itu memang agak repot sih Mas, repot terutamanya itu ya. Memang kita bisa melakukan sendiri, jadi saya minta tolong ke istri, ke anak. Tapi kalau ada anak saya di rumah, kalau nggak ada ya memang saya minta tolongnya ke istri saya. Baik, untuk
pertanyaan ke-8, menurut Anda seberapa mudah atau sulit melakukan perawatan luka sendiri di rumah? Mungkin Bapak kesulitan atau harus merawat atau membersihkan pergi ke klinik atau gimana, Pak? Kalau sulitnya merawat luka diabetes saya ini, kalau di rumah memang sulit, jadi saya minta tolong ke istri yang tadi saya bilang atau ke anak saya. Tapi saya yang rasakan itu memang perawatan yang saya lakukan di klinik atau di puskesmas memang lebih ibaratnya orang-orang medis itu kan tahunya di klinik ya. Jadi saya pergi ke klinik itu kalau kontrol aja, tes gula itu sih Mas. Tapi kalau di rumah ya memang sulit itu. Baik, untuk pertanyaan ke-9, apa yang biasanya Anda lakukan saat menemukan luka pada bagian tubuh lainnya? Kalau menemukan luka di tubuh lain yang memang ini yang saya lakukan kan luka saya memang di kaki Mas. Jadi kalau ada memang di tangan atau di kaki yang satu di kiri itu saya lakukan itu pergi ke rumah sakit. Yang pertama saya lakukan itu ke puskesmas atau ke klinik dulu. Terus kalau ke klinik atau puskesmas tidak menyanggupi atau tidak bisa menangani ya saya pergi ke rumah sakit. Tapi yang tujuan saya itu memang ke rumah sakit Mas, karena untuk peralatan dan juga obat-obatannya itu memang lebih memadai di rumah sakit. Baik, untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10, apakah Anda mengurangi makanan dan minuman yang banyak mengandung gula setelah Anda mengetahui penyebab utama terjadinya seseorang terkena penyakit diabetes? Kalau mengurangi gula itu kalau setiap hari kan memang saya kalau setiap hari setiap pagi itu memang minum teh itu istri misalkan kalau saya setiap hari tehnya gulanya pakai 1 sendok itu saya kurangi ya setengah sendok. Terus kalau istri saya masak itu memang nggak dipakai gula. Terus anak saya juga bilang jangan Pak, jangan banyak-banyak gula. Terus itu saya juga memang memberitahu saya untuk mengurangi gula, tapi namanya juga orang kalau makan atau minum nggak pakai gula ya juga kurangin nama. Jadi memang untuk mengurangi gula itu Ditakar makanan gitu. ya saya takar itu satu hari kayak tehnya saya biasanya 1 sendok itu saya kurangi jadi setengah sendok untuk tehnya kayak gitu sih Mas. Baik, berarti makanannya itu sehari-hari ditakar gitu, Iya, supaya lebih sehat gitu. iya Mas gitu. Baik, sekian wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.